sekali. Ini mungkin bukan mimpi dari Allah. Rupanya mimpi sekali lagi, mimpi sekali sampai 3 kali. Ini berarti ini perintah Allah. Jadi perintah Allah untuk menyembelih Ismail, tunaikan nazarmu ya Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim itu disampaikannya kepada Ismail, ya Ismail, aku bermimpi, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Lalu kata Ismail, kalau memang ini perintah Allah, ya bapakku, lanjutkan, laksanakan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa al arsy ma lakum min dunihi mi wali wala syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumuhu innani bara'un mimma ta'budun. Qala aidan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka ma fanzur ma zata. Qala ya abati alma tu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallah. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kini kita masih sehat, masih bisa hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam selalu kita bermohon kepada Allah, semoga tercurah kepada alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kembali itu tentang kisah Nabi Ibrahim dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Tadi yang pertama Bapak dan Ibu saudara masuk dalam Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Bapak dan Ibu saudara masuk dalam Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu punya bapak yang bernama Azar. Di yang mana Azar ini Bapak dan Ibu itu kerajanya membuat patung sembahan, ya, untuk disembah. Jadi bukan Allah yang disembah. Jadi karena Nabi Ibrahim sudah mulai dewasa, dikatakanlah kepada bapaknya bahwa yang bapak buat ini bukan Tuhan. Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan termasuk Bapak. Di Bapak dan Ibu sidang masuk benar-benar Allah. Ini yang diperingatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Sembahlah Allah. Sebab itulah yang berhak kita sembah, menciptakan segala-galanya. Jadi makanya kata Nabi Ibrahim, kalaulah demikian halnya, sudah aku sampaikan kepada bahwa yang berhak disembah ini adalah Allah, sementara kamu tidak menyembah. Saya berlepas diri. Hutang dari saya sudah saya sampaikan, sembahlah Allah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut cerita Nabi Ibrahim.
Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satayuni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu, maksudnya Ismail, telah sampai umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu sidangnya masuk berminta Allah. Dulu Nabi Ibrahim belum mendapatkan seorang anak. Lalu pada saat itu pernah Ibrahim melontarkan kata. Jadi seandainya Allah memberikan aku seorang anak, aku diperintahkan untuk menyembelih, aku sembelih. Itu ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kaum muslim, Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Begitu Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail, lalu datang perintah Allah. Nah, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Sebab dulu Nabi Ibrahim pernah mengungkapkan, seandainya aku diberikan anak, diperintahkan Allah untuk menyembelih, aku sembelih. Nah, sekarang tunaikan. Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Jadi sampai perintah Allah itu lewat mimpi. Sekali, ini mungkin bukan mimpi dari Allah. Rupanya mimpi sekali lagi, mimpi sekali sampai 3 kali. Nah, ini berarti ini perintah Allah. Jadi perintah Allah untuk menyembelih Ismail, tunaikan nazarmu ya Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim itu disampaikannya kepada Ismail, ya Ismail, aku bermimpi, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Lalu kata Ismail, kalau memang ini perintah Allah, ya bapakku, lanjutkan, laksanakan. Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Jadi kemudian Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Perintah Allah tadi baik terhadap Ismail, baik terhadap Ibrahim, begitu juga Siti Hajar. Karena ini perintah Allah, mereka lakukan. Akhirnya Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah dengan kondisi seberat apapun perintah Allah, karena ini murni dengan niat yang ikhlas karena Allah. Lalu Allah membalas dengan yang lebih baik. Akhirnya yang tersembelih bukan Ismail, diganti dengan seperti pas. Jadi Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, perintah Allah itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsan. Perintah Allah, sembahlah Allah. Kemudian perintah Allah yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini Bapak Ibu sidang. Jadi apapun kondisi orang tua, sekalipun berbeda akidah, itu kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau lihat kita hari ini Bapak Ibu sudah dimasuk oleh Allah. Jangankan akidah berbeda. Kalau sudah dilihatnya orang tua tidak bermanfaat lain, tidak berguna lain. Diantaranya jauh-jauh. Diantaranya kapan dijumpa. Sebab orang tua itu nak berguna lain doh. Diantaranya jauh-jauh. Kan gitu gini Bapak Ibu sudah. Padahal Bapak Ibu sudah Allah, kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua apapun kondisinya. Ya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Begitu yang terjadi kita lihat hari ini Bapak Ibu. Jangankan akidah berbeda. Kalau sudah nampak lagi tidak berguna lagi, tidak perlu lagi, ya. Tadi buang orang tua yang Bapak Ibu sidangnya. Kemudian kedua Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu bermusyawarah. Jadi dimulai dari rumah tangga seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail.
Ibrahim memang seorang ayah, tapi dia tidak semena-mena. Meskipun itu perintah Allah, tapi dia tetap bermusyawarah. Ya Ismail, ini perintah Allah. Engkau harus sembelih. Bagaimana menurut pendapat? Musyawarah. Ya Bapak dan Ibu. Apalagi kita di rumah tangga kita Bapak dan Ibu, apapun keputusan-keputusan yang hendak kita buat, kita gunakanlah bermusyawarah. Dan seperti yang kita lihat Bapak dan Ibu sidang jemaah, pada hari ini seorang ayah, seorang orang tua, kalau dia ingin berbuat sesuatu meskipun tidak diterima oleh anak-anaknya, dia tetap melanjutkan, akibatnya lain. Akibatnya bisa jadi orang tuanya dibunuh. Macam-macam yang terjadi Bapak dan Ibu. Jadi diajaklah bermusyawarah. Musyawarah dengan istri, bermusyawarah dengan anak, supaya hasilnya dapat mendatangkan yang terbaik. Bapak dan Ibu sidangnya masuk berhormati Allah. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu. Yang ketiga, kalaulah kita bernazar, berniat sesuatu, kira-kira yang sanggup wak kerajuan. Kalau tidak sanggup wak kerajuan, jangan berniat atau bernazar. Kan ada banyak orang Bapak dan Ibu yang niatnya wajar-wajar aja lah. Ada nasasana penyakiran kau ada makan ciri ayam, karena itu niat nazarnya. Ya, biko di mana-mana tidak makan dah. Ya, ada tempat Bapak dan Ibu waktu umur dan tahu dulu. Ya, kebetulan istrinya sedang hamil. Rupa hamilnya luar biasa. Ada kecik kawannya, warna kamba kemah. Hendak kecik deh, pasti kamba. Kau sana kamba apa? Kalau sana kamba, ada misalnya dan dagian kawan cie. Di kawan pun tak punya anak. Begitu mudah menyampaikan Bapak dia. Tahu-tahu ketika dia lahir, banyak. Oh, malah bisa. Ya Bapak dia, padahal lah terlontar yang mulia. Jadi makanya Bapak pikir. Ya, bernazar awak, berniat awak yang mungkin bisa awak mengerajuan. Kan aneh-aneh sama ciri ayam mereka dimakan macam-macam. Kalau model awak sembelih anak mungkin nak taluk ada. Jadi Bapak ada bersinar. Jadi bernazarlah, yang berniatlah yang mungkin bisa tak kerajuan di awak. Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan masuk kepada Allah. Apapun bentuk yang kita lakukan Bapak Ibu, ya kerajuan sesuatu pasti ada yang akan menghalangi awak. Ya, yakni iblis. Kau balik kau mengangkat kerajuan kau, hendak kau. Kau kan perintah Allah, hendak mungkin kau. Ya, jadi macam perintangan kau, halangan kau supaya awak jangan mengerajuan perintah Allah. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun perintah Allah seberat apapun, kalaulah kerajuan dan tulus karena Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik di awak. Tapi kalau ragu-ragunya, ayo indah. Ini kan banyak Bapak Ibu orang ragu-ragu. Apa indah, ayo indah. Kerjakanlah. Kalau memang ini perintah Allah sekalipun berat, pasti Allah akan mencarikan yang terbaik untuk awak. Yakin kita Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Mungkin itu Bapak Ibu ya dari kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, apapun bagi orang kita yang masih punya orang tua, apapun kondisi orang tua awak, tetap kewajiban awak tetap berbakti kepada orang tua. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, musyawarah. Utamakan itu musyawarah di rumah tangga. Musyawarah dengan anak, musyawarah dengan istri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sidang masuk Allah, kalau kita berniat sesuatu, niatkanlah yang mungkin bisa kita kerajuan. Jangan bare-bare, jangan mungkin akibatnya awak berpaling. Ada cerita Bapak yang menarik Bapak Ibu. Ada seseorang yang hendak punya anak laki-laki, berniatnya punya anak laki-laki. Jadi kebetulan hamil. Niatnya seandainya ambo besok dapat anak laki-laki, ambo niatkan saya kue jawi. Ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan ia sampaikan Allah niatnya dapatnya anak laki-laki.
Dia kan tunaikan tu. Ini tadi. Diceliknya jawi gadang. Oh, kau banyak pitih mah. Anak dia dah. Ya. Dia dibatalkan niat tadi. Orang lah terkatar lewat itu. Ayo bakirin Bapak Ibu. Deknya nabah keberatan menyampaikan niatnya itu tadi. Malam datang orang menyapui. Orang yang dah diambil jawi itu. Kebetulan di samping jawi itu ada orang ketek cik. Dibuat tulisan karena ketek tadi. Lah kadang besok ambo yapui lihat. Bapak Ibu. Jadi itu tadi. Yang mungkin lah niat tadi. Yang bisa di kerajaan. Nyatanya Bapak ketika dituntut. Berkelah. Akhirnya lain duluan tadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara masalah. Di apapun macam bentuk perintah Allah. Lakukanlah dengan niat tulus semata-mata mengharap perintah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Perbanyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.